Ya, hari ini kita akan ulas bersama pemirsa terkait perkembangan sektor jasa keuangan Indonesia terkini. Dan kita awali dari pasar modal, pemirsa, di mana OJK menyebut volatilitas pasar saham di negara-negara emerging market meningkat. Adapun dari pasar saham, sampai 29 September 2023 melemah tipis 0,19% secara bulanan ke level 6.939, di mana pada bulan sebelumnya yakni Agustus di level 6.953. Dengan jumlah non-resident outflow 4,06 triliun rupiah secara bulanan, terutama akibat transaksi crossing, di mana Agustus outflow 20,1 triliun rupiah. Ya, sementara itu pemirsa, masih dari pasar modal terkait penghimpunan dana, OJK optimistis nilai penghimpunan dana di pasar modal Indonesia dapat mencapai 200 triliun rupiah hingga akhir tahun 2023. Dan terakhir capaiannya sudah menyentuh angka 190 triliun rupiah. OJK bahkan berharap capaiannya bisa melebihi target yang telah ditetapkan. Dan hal itu juga sejalan dengan Bursa Efek Indonesia yang baru saja berhasil mencatatkan sejarah pencatatan saham tertinggi di tahun 2023 dengan meraih perolehan penghimpunan dana mencapai sebesar 49,5 triliun rupiah dengan 68 pencatatan saham baru atau IPO saham baru. Pencatatan saham tersebut telah melampaui rekor perdana yang dilahirkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 1990 silam. Dengan jumlah pencatatan saham baru dilakukan sebanyak 66 perusahaan. Adapun per 6 Oktober 2023, pemirsa, Bursa Efek pun masih mencatat adanya 28 perusahaan yang akan melakukan IPO hingga akhir tahun 2023. Ya, masih dari pasar modal, OJK juga menyatakan telah menetapkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha kepada PT Nadira Investasi Kita Bersama dan kepada PT Maseri Asset Management yang terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia. Ya, terkait sektor jasa keuangan Indonesia dari pasar modal, pemirsa, kita beralih ke industri perbankan nasional. Dalam pernyataan terbaru, OJK mengungkapkan pertumbuhan positif kredit perbankan pada periode Agustus 2023. Lantas seberapa besar pertumbuhannya dan segmen apa yang menjadi kontributor utama dari pertumbuhan kredit? Berikut kita simak informasinya. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pada Agustus 2023, kredit perbankan tumbuh sebesar 9,06% year on year. Dibandingkan dengan Juli 2023 sebesar 8,54% atau sebesar 6.739 triliun rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edianare mengungkapkan pertumbuhan tersebut ditopang oleh kredit investasi sebesar 11,25% year on year. Meski kredit bertumbuh positif, pertumbuhan dana pihak ketiga justru menurun dengan tingkat pertumbuhan 6,24%, lebih rendah dari periode Juli sebesar 6,62% year on year. Pertumbuhan penyaluran kredit meningkat sebesar 9,06% year on year, yang sebelumnya adalah 8,54% year on year, menjadi total sebesar 6.739,40 triliun. Dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi sebesar 11,25% year on year. Di sisi kepemilikan, pertumbuhan kredit terbesar tercatat dari Bank Umum Swasta Domestik yang tumbuh sebesar 12,34% year on year. Di sisi lain, pertumbuhan dana pihak ketiga pada bulan Agustus 2023 tercatat sebesar 6,24% year on year, yang sebelumnya Juli adalah 6,62% year on year, atau menjadi sebesar 8.082 triliun. Lebih lanjut, OJK menyatakan likuiditas industri perbankan pada Agustus 2023 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,79% dibandingkan Juli 2023 sebesar 0,80% dan NPL gross sebesar 2,50% dibandingkan Juli 2023 sebesar 2,51%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Ya, dari industri perbankan, pemirsa, likuiditas industri perbankan pada Agustus 2023 disebut dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga.
Rasio alat likuid per non-core deposit dan alat likuid per DPK turun masing-masing menjadi 118,5 dan di Juli 2023 sebesar 118,37% dan 26,49% dibandingkan Juli lalu sebesar 26,57%. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan meminta perbankan tanah air untuk secara rutin melakukan stress test atau uji ketahanan secara mandiri di tengah gejolak global akibat tren suku bunga tinggi dalam waktu yang lama atau dikenal dengan higher for longer. Ketua Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai mengungkapkan selain melakukan stress test, perbankan juga diminta untuk memperkuat pencadangan. Kendati demikian, pemirsa, OJK melihat sektor jasa keuangan tanah air termasuk perbankan berada pada kondisi yang stabil di tengah era suku bunga global tinggi dalam periode yang panjang atau higher for longer. Sektor jasa keuangan stabil didukung oleh kuatnya kondisi likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga. Ya, masih dari sektor perbankan, pemirsa, di mana OJK menyatakan sudah menginstruksikan kepada perbankan untuk melakukan pemblokiran rekening-rekening terkait judi online. Jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 1.700 rekening. Dan OJK pun memastikan bahwa perbankan kini juga telah mengembangkan sistem yang dapat membangun parameter untuk mendeteksi apakah rekening yang ada merupakan judi online atau bukan. Ya, dari perbankan, pemirsa, sektor jasa keuangan lainnya yang juga dilakukan asesmen oleh OJK yakni industri dana pensiun. OJK mengungkapkan bahwa sampai saat ini terdapat 12 dana pensiun yang berada dalam status pengawasan khusus OJK. Lantas apa yang menjadi penyebab sejumlah dana pensiun tersebut masuk pengawasan khusus? Berikut rangkuman informasinya. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan setidaknya ada 12 dana pensiun yang berada dalam status pengawasan khusus dan diawasi saat ini. Dalam konferensi pers terbaru, OJK menyebut telah membentuk satuan kerja tersendiri yang melakukan pengawasan lebih ketat terhadap dana pensiun yang berada dalam status pengawasan khusus tersebut. Suatu dana pensiun masuk dalam status pengawasan khusus apabila memenuhi kriteria peringkat komposit, peringkat tata kelola, dan parameter kuantitatif lainnya. Saat ini memang betul ada 12 dana pensiun yang dalam pengawasan khusus yang merupakan gabungan dari dana pensiun BUMN dan juga dana pensiun non-BUMN yang dikelola oleh Satker khusus di OJK. Sebagian besar dari 12 dana pensiun tersebut memiliki permasalahan pembayaran iuran dari pemberi kerja yang tidak lancar sehingga menyebabkan tingginya umur piutang iuran. Lebih lanjut, OJK mengungkapkan per 31 Agustus 2023 terdapat 198 DAPEN yang terdiri dari 138 dana pensiun pemberi kerja program pensiun manfaat pasti, 36 dana pensiun pemberi kerja program pensiun iuran pasti, dan 24 pensiun lembaga keuangan. Adapun total aset neto dana pensiun mencapai 358,7 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, beberapa waktu lalu Menteri BUMN bersama BPKP dan juga Kejaksaan Agung sempat mengungkapkan ada sejumlah hal yang ditelusuri dari sejumlah dana pensiun BUMN. Dan kini Otoritas Jasa Keuangan juga mengungkapkan ada 12 dana pensiun yang berada dalam pengawasan khusus memiliki beberapa sumber masalah. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomyono mengatakan 12 dana pensiun tersebut terdiri dari dana pensiun BUMN dan juga dana pensiun non-BUMN. Ya, sebagian besar dari 12 dana pensiun tersebut memiliki permasalahan pembayaran iuran dari pemberi kerja yang tidak lancar, sehingga menyebabkan tingginya umur piutang iuran. Untuk itu, OJK telah meminta tiap-tiap pemberi kerja untuk menyampaikan rencana tindakan dan perbaikan pendanaan yang mencakup skema pelunasan piutang iuran, efisiensi biaya operasional, dan juga evaluasi asumsi yang digunakan dalam laporan aktuaria, termasuk juga pengelolaan investasi dari dana pensiun yang dihimpun. Meski demikian, OJK menyatakan sampai dengan saat ini seluruh dana pensiun dapat membayarkan manfaat pensiun kepada para pensiunan, termasuk dana pensiun yang berada pada tingkat pendanaan 3. OJK sendiri terus mendorong agar lembaga dana pensiun melakukan penyehatan dan perbaikan pengelolaan dana pensiun.
OJK akan meminta pengurus dana pensiun untuk mengevaluasi portofolio investasi dana pensiun dan meningkatkan kinerja investasinya. OJK juga terus memastikan agar penyelenggaraan dana pensiun dilakukan dengan penuh kehati-hatian, disertai dengan penerapan tata kelola yang baik dan manajemen resiko. Ya pemirsa, kita lihat tadi asesmen dari Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor jasa keuangan di Indonesia yang secara general ataupun secara keseluruhan masih dinilai stabil dan juga tetap terjaga. Namun sejumlah celah tentunya tetap harus diperhatikan oleh Otoritas Jasa Keuangan karena tentunya berbagai hal bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, termasuk diantaranya tadi ya dari dana pensiun terkait pengelolaan investasi, kemudian juga dari sisi perbankan ada beberapa rekening yang memang harus dilakukan pemblokiran karena melanggar peraturan perundang-undangan, dan juga dari sisi pasar modal Indonesia di mana ini investor juga diharapkan bisa tetap terlindungi dengan gejolak yang ada di pasar modal Indonesia dan juga pasar modal secara global. Dan pemirsa, kita harapkan sektor jasa keuangan tetap terjaga di waktu-waktu ke depan. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam IDX First Session Closing.